Oke, selamat malam. Ulang, mohon izin dosen dan juga rekan-rekan semuanya. Izin kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tugas dari UAS untuk materi kuliah kecerdasan buatan, yaitu mengenai penerapan teknis Natural Language Processing dalam analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Jadi sebelum kami lanjut, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Madu Ikrama Iswara, NIM 12210631. Kemudian ada Imade Satya Tahta Dharma, NIM 12210643, dan juga ada Rizuhma, NIM 12210656. Langsung saja ke materi. Jadi pertama adalah latar belakang. Jadi di era digital ini yang terus berkembang, termasuk juga otomatis media e-commerce ini menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat. Untuk itu adanya teknologi NLP ini, yaitu Neuro Linguistic Programming, dapat menyediakan metode dan juga alat yang memungkinkan bagi perusahaan e-commerce untuk melakukan analisis sentimen secara otomatis terhadap ulasan produk. Hal ini juga memungkinkan dan juga memberikan pemahaman, pandangan, dan kepada opini kepada pelanggan, yang dimana secara lebih komprehensif serta mengidentifikasikan tren, preferensi atau kecenderungan dalam ulasan produk secara skalabilitas yang lebih besar. Dengan demikian NLP menjadi jembatan yang penting antara data ulasan produk yang besar dan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan serta strategi untuk pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kami ambil dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana NLP dapat digunakan untuk menganalisis ulasan pelanggan secara efektif demi membantu pemilik usaha dalam memahami sentimen dan feedback pelanggan guna meningkatkan layanan. Kedua adalah bagaimana teknologi NLP dapat diterapkan untuk secara otomatis merespon pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan pelanggan. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana untuk mengetahui penerapan teknologi NLP untuk menganalisis ulasan pelanggan secara efektif demi membantu pemilik usaha dalam memahami sentimen dan respon balik pelanggan guna meningkatkan layanan. Yang kedua adalah untuk mengimplementasikan teknologi NLP untuk otomatis respon atas pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Yang selanjutnya, manfaat dari adanya penelitian ini adalah kami berharap bahwa adanya analisis sentimen menggunakan NLP ini, pemilik usaha dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terhadap opini pelanggan. Selain itu, dengan adanya implementasi teknologi NLP dalam otomatisasi respon atas pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Kemudian juga dengan memberikan respon yang lebih cepat dan relevan, dan implementasi NLP dalam pelayanan pelanggan yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan citra mereka sebagai penyedia layanan yang berkualitas tinggi, responsif terhadap kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, yaitu merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau layanan yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Kemudian analisa sentimen. Analisa sentimen dapat diartikan sebagai proses menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi opini, pandangan, atau emosi yang terkadang dalam teks atau data yang diberikan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik analisis tertentu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan dengan menganalisis bahasa alami dan kecerdasan buatan untuk memahami sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu topik, produk, layanan, atau peristiwa tertentu. Kemudian Natural Language Processing atau NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi antara komputer dan bahasa manusia yang alami.
Kemudian selanjutnya dari NLP ini ada dasar-dasar yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah tokenisasi, yaitu membagi teks atau kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan token. Kemudian normalisasi, proses menjadikan teks seragam atau standar. Yang ketiga, stemming, proses menghilangkan awalan atau akhiran kata untuk menghilangkan bentuk dasar kata. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah lemmatization. Lemmatization mirip dengan streaming, namun lebih canggih karena menggunakan kamus atau aturan gramatikal untuk mengubah kata ke bentuk dasar atau kata yang sebenarnya. Lemma. Kemudian pengumpulan data ulasan produk. Pengumpulan data ulasan produk ini dimaksudkan adalah hal yang penting dalam proses analisis sentimen dan juga pemahaman pandangan konsumen terhadap suatu produk dan layanan. Proses pengumpulan data dan ulasan produk melibatkan akuisisi dan pembangunan informasi dari berbagai platform online di mana ulasan-ulasan tersebut dapat ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Made Tahta. Terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan paparan dari Made Wikrama. Secara keseluruhan, pengumpulan data ulasan produk merupakan langkah krusial dalam analisa sentimen dan penelitian pemasaran. Dengan memperoleh informasi dari ulasan produk secara efektif, perusahaan dapat memahami pandangan konsumen. Selanjutnya, metodologi analisis sentimen dengan kecerdasan buatan. Metodologi analisis sentimen dengan kecerdasan buatan merupakan pendekatan yang melibatkan penerapan teknik-teknik kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks pemrosesan bahasa alami atau NLP. Itu menganalisis sentimen dari teks atau ulasan produk secara otomatis. Metode ini melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk melakukan analisis sentimen dengan menggunakan algoritma dan model kecerdasan buatan. Pertama, dalam metodologi ini diperlukan pemilihan model atau algoritma yang tepat untuk analisis sentimen. Langkah berikutnya adalah pra-pemrosesan data. Ini merupakan membersihkan dan menyiapkan data ulasan produk sebelum diproses oleh model kecerdasan buatan. Selanjutnya, proses pelatihan model kecerdasan buatan menggunakan data yang telah diproses sebelumnya. Proses ini melibatkan memberikan model akses ke data yang telah dilabeli dengan sentimen tertentu. Setelah proses pelatihan, dilakukan evaluasi performa model terhadap data validasi untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi sentimen dari ulasan produk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Metodologi ini memungkinkan analisis sentimen yang otomatis dan scalable terhadap jumlah data ulasan produk yang besar. Dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan, perusahaan dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dari ulasan produk yang ditinggalkan oleh pelanggan tanpa memerlukan analisis manual yang memakan waktu dan sumber daya manusia yang besar. Selanjutnya, bab 3 pembahasan. Studi kasus analisis sentimen dalam e-commerce. Berdasarkan jurnal atau artikel ilmiah yang diteliti, setiap jurnal menyoroti masalah penting ulasan produk pelanggan, di mana e-commerce menghadapi tantangan dalam memahami dan merespon ulasan produk dari pelanggan. Selain itu, e-commerce juga perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Analisis sentimen dapat memberikan wawasan tentang area di mana perbaikan diperlukan. Terakhir, pada jurnal yang diteliti, terdapat persaingan yang ketat. E-commerce perlu memahami persepsi pelanggan terhadap produknya dan memastikan bahwa mereka dapat bersaing dengan platform e-commerce lainnya. Dengan menggunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sentimen pelanggan terhadap produk di platform e-commerce, sehingga e-commerce dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan yang ditemui.
Yang kami peroleh dari materi dan studi kasus, kami menyadari bahwa NLP memiliki potensi besar untuk memecahkan sejumlah permasalahan di lingkungan sekitar kami. Berikut beberapa solusi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, penggunaan model sentimen berbasis NLP yang lebih lanjut. Mengimplementasikan model NLP yang lebih canggih seperti BERT, GPT atau Transformer Based Model. Yang kedua, pengembangan model klasifikasi multi-label. Membangun model klasifikasi yang mampu mengklasifikasikan ulasan produk ke dalam kategori sentimen yang bersifat spesifik. Misalnya positif, negatif, netral, atau dengan nuansa tertentu. Yang ketiga, penerapan teknik aspek based sentiment analysis. Merupakan aspek atau fitur-fitur spesifik dari produk yang menjadi fokus ulasan pelanggan dan kemudian mengevaluasi sentimen terkait aspek-aspek tersebut. Yang keempat, integrasi klasifikasi dinamis. Merupakan model klasifikasi dinamis yang dapat berkembang seiring waktu dengan data baru yang masuk. Yang kelima, penggunaan metode ensemble learning. Menggabungkan hasil dari beberapa model analisis sentimen untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat. Yang keenam, meningkatkan pemrosesan bahasa spesifik e-commerce. Mengembangkan atau menggunakan teknik NLP yang dioptimalkan untuk istilah dan konteks e-commerce yang spesifik, termasuk kata-kata khusus, produk, singkatan, atau yang lain, yang sering digunakan dalam ulasan produk online. Penerapan solusi-solusi ini dapat membantu meningkatkan akurasi analisis sentimen pada ulasan produk e-commerce, memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap preferensi dan pandangan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Arizuma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan permasalahan langkah-langkah pembahasan langkah-langkah untuk permasalahan. Untuk menyelesaikan permasalahan analisis sentimen pada ulasan produk e-commerce menggunakan NLP, berikut adalah tahap-tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemahaman permasalahan, mengidentifikasi tujuan akhir, analisis sentimen seperti mendapatkan wawasan tentang kepuasan pelanggan, mengevaluasi kinerja produk, atau meningkatkan layanan. Juga memahami sumber data yang akan digunakan seperti ulasan pelanggan dari platform e-commerce tertentu. Yang kedua, pengumpulan dan persiapan data, mengumpulkan data ulasan produk yang akan digunakan untuk analisis, membersihkan dan persiapkan data, termasuk langkah-langkah seperti penghapusan tanda baca, normalisasi teks, penghapusan kata-kata yang tidak penting, dan terkondensasi teks. Yang ketiga, eksplorasi dan analisis data. Melakukan eksplorasi data untuk memahami struktur dan pola dalam ulasan pelanggan menggunakan visualisasi data dan statistik deskriptif untuk mendapatkan pemahaman awal tentang distribusi sentimen dan fitur-fitur yang signifikan. Yang keempat, pemrosesan bahasa alami. Menerapkan teknik-teknik NLP seperti tokenisasi, streaming, lematisasi, dan normalisasi teks. Menggunakan model NLP yang sesuai untuk analisis sentimen seperti model klasifikasi teks atau algoritma yang mampu mengenali pola sentimen dalam teks. Yang kelima, pengembangan model sentimen. Membangun model analisis sentimen baik menggunakan model yang telah ada atau pre-trained atau mengembangkan model sendiri berdasarkan data yang ada. Proses ini meliputi tahap pelatihan, validasi, dan penyetelan parameter untuk meningkatkan akurasi dan kinerja model. Yang keenam, evaluasi dan validasi model. Melakukan evaluasi kinerja model menggunakan metrik-metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score.
menggunakan dataset uji yang terpisah untuk menguji kehandalan model dalam memprediksi sentimen. Yang ketujuh, implementasi dan optimisasi, menerapkan model yang teruji ke dalam lingkungan produksi, kemudian melakukan pengoptimalan jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja model dalam skala besar. Proses ini juga melibatkan penyesuaian atau pembaruan model seiring waktu. Yang kedelapan, pemantauan dan perbaikan, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja model dan melakukan perbaikan jika ditemukan perubahan tren, sentimen, atau kesalahan signifikan. Melalui tahap-tahapan ini, proses analisis sentimen pada ulasan produk e-commerce menggunakan NLP dapat dilakukan secara sistematis dari persiapan data hingga implementasi model, dengan tujuan akhir memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan terkait produk dan layanan yang mereka tawarkan. Pembahasan hubungan hasil analisis dengan pengalaman pelanggan. Pembahasan ini menjelaskan bagaimana informasi yang diperoleh dari hasil analisis sentimen dapat diaplikasikan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam konteks e-commerce. Strategi atau rekomendasi yang diterapkan oleh perusahaan e-commerce berdasarkan hasil analisis sentimen yang akan diuraikan. Pembahasan tantangan dan potensi pengembangan lanjutan. Tantangan dalam penelitian. Dalam proses penelitian analisis sentimen dengan kecerdasan buatan, beberapa tantangan yang dihadapin termasuk kualitas data yang bervariasi, keberagaman bahasa dalam ulasan produk, serta kompleksitas dalam menginterpretasi konteks dan makna dari teks ulasan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan model atau algoritma yang digunakan, seperti masalah overfitting atau underfitting yang dapat mempengaruhi akurasi generalisasi model terhadap data baru. Kendala dalam pengumpulan data mungkin tidak sepenuhnya representatif juga dapat menjadi hambatan dalam menganalisis sentimen secara menyeluruh. Pembahasan potensi pengembangan lanjutan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa potensi pengembangan lanjutan dapat dieksplorasi di masa mendatang. Salah satunya menggunakan teknik transfer learning dalam model kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja analisis sentimen. Dengan mentransfer pengetahuan dari model yang sudah terlatih pada data besar ke dalam domain analisis sentimen ulasan produk, pengembangan teknik-teknik yang lebih canggih dalam NLP juga dapat membantu memahami menafsirkan teks yang lebih kompleks, serta memperbaiki analisis sentimen pada bahasa-bahasa yang kurang umum atau beragam. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber ulasan produk secara lebih holistik dan cermat dapat menjadi langkah strategis. Penggunaan teknik pengolahan bahasa alami yang lebih lanjut untuk mengatasi bahasa yang ambigu atau informal juga dapat meningkatkan kualitas analisis sentimen. Di samping itu, penelitian lebih lanjut dalam konteks analisis sentimen untuk mendukung layanan pelanggan secara real time atau perbaikan sistem rekomendasi produk dapat menjadi potensi pengembangan yang menarik dalam mengoptimalkan pengalaman pelanggan di platform e-commerce. Dengan menghadapi tantangan yang ada dan menggali potensi pengembangan lanjutan yang dijelaskan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kinerja analisis sentimen dan kecerdasan buatan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan ulasan produk dalam konteks e-commerce. Bab 4. Penutup. Kesimpulan dari pembahasan tersebut setelah melakukan penelitian, kesimpulan pada laporan analisis sentimen menggunakan teknologi NLP adalah sebagai berikut. Yang pertama, metodologi analisis sentimen dengan kecerdasan buatan merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, terutama pemrosesan bahasa alami, untuk melakukan analisis otomatis terhadap sentimen dari ulasan produk. Pendekatan ini melibatkan pemilihan model atau algoritma yang tepat, pemrosesan data,
pelatihan model dan evaluasi performa untuk mengklarifikasikan sentimen secara otomatis dari teks ulasan produk. Yang kedua, penerapan metodologi ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan wawasan yang mendalam dari ulasan produk dengan efisiensi yang tinggi. Dengan teknologi kecerdasan buatan, analisis sentimen yang dapat dilakukan secara otomatis dan scalable, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang opini pelanggan yang ada di gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pengalaman pelanggan di platform e-commerce. Saran dari pembahasan ini, saran terkait penggunaan metodologi analisis sentimen dengan kecerdasan buatan dalam konteks e-commerce adalah pentingnya pengembangan yang berkelanjutan terhadap model dan teknik digunakan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi keandalan model analisis sentimen, serta pengembangan algoritma yang lebih canggih dalam memahami bahasa alami secara mendalam. Selain itu, integrasi yang lebih baik antara data dari berbagai sumber ulasan produk menjadi kunci sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih holistik dan representatif. Penggunaan sumber data yang beragam dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pandangan konsumen terhadap produk, sehingga meningkatkan keakuratan analisis sentimen. Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan aspek privasi dan etika dalam pengumpulan data dan penggunaan data ulasan produk. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan diambil dengan cara yang sah dan tidak melanggar privasi konsumen. Perlunya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi terkait privasi data menjadi prioritas dalam penggunaan data konsumen untuk kepentingan analisis sentimen. Selain itu, memperluas aplikasi analisis sentimen ke berbagai aspek dalam e-commerce juga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar, misalnya penerapan analisis sentimen untuk mendukung layanan pelanggan secara real-time, memperbaiki rekomendasi produk, atau memprediksi tren pasar dapat menjadi langkah-langkah strategis yang lebih lanjut, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan dalam lingkungan e-commerce yang kompetitif dan terus melakukan penelitian, pengembangan teknologi, dan penerapan yang cermat. Analisis sentimen dengan kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang efektivitas strategi pemasaran di platform e-commerce. Sekian pembahasan penerapan teknik natural language proses dalam analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Selanjutnya kami kembalikan ke Madewi Kramadana. Terima kasih, Ari. Mohon izin, demikian presentasi kelompok kami terkait dengan penerapan teknik natural language processing dalam analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian dari kami, sekian kami ucapkan terima kasih. Mohon izin.